Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fajar Sumarna, saya dari UPBJ Jakarta. Ingin mengerjakan yaitu pemrograman berbasis perangkat bergerak tugas 3, di mana atau namanya itu STSI 4303. Jadi pada tugas 3 ini kita menuju ke layar. Pada tugas 3 ini pelaporan dan penilaian praktikum dilakukan dengan mengupload source kode dan link rekaman video yang menampilkan. Kita buka tugas 3 ini. Nah, sama seperti ini. Ini tugasnya, buatlah proyek baru untuk menampilkan data API, nama-nama cryptocurrency yang ada di dunia yang diambil dari API online dengan alamat ini. Buat tampilan aplikasi mobile dengan tampilan sebagai berikut, dengan menampilkan atribut kolom, file rank, name, symbol, dan press USD dengan tampilan layar sebagai berikut. Berarti nanti mobile ya. Di sini ada tombol refreshnya serta rank, ada ininya, simbol, dan press listnya. Nah, tampilan dan jelaskan file yang Anda buat dengan menampilkan data di atas. Letakkan source kode dalam bentuk teks atau file. Oke, lanjut menuju ke bagian kodenya atau VS Studio, VS Code-nya, maaf. Nah, pada VS Code-nya ini merupakan tampilan yang udah saya buat. Judulnya di sini folder tugas 3, dimana itu isinya ada tugas kripto, folder, ini secara otomatis ya. Ini SRC juga folder. Dalam folder SRC ada aset, ada komponen, ada service. Mungkin saya sedang menjalankan ya npm Randek ini. Nanti tampilan saya itu akan seperti ini. Coba dulu. Untuk menjalankan seperti pada tampilan soal seperti ini, kita membutuhkan mobile simulator. Nanti akan seperti ini. Dan untuk yang udah saya bikin, itu lokasi seperti ini. Nih, ini tampilan udah saya bikin, ini sedang dijalankan ya. Nah, saya bikin. Untuk menampilkannya ke extension, karena tadi sudah kita install, kita pilih. Tampilannya seperti ini. Oke, lanjut kita masuk ke bagian codingnya dulu ya. Ini nanti saja kita masuk ke bagian codingnya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan apa yang udah saya buat. Jadi pada tugas 3 ini, judul aplikasinya itu mungkin aplikasi mobile cryptocurrency yang menggunakan itu Vue.js dan juga API Coinlore ya. Jadi pada tugas ini itu membuat aplikasi menampilkan data kripto atau cryptocurrency dari API online, dan API yang digunakan itu berasal dari Coinlore dengan alamat yang tadi API coinlore.net. Nah, yang tadi ada linknya di tugas. Lalu pada tampilannya juga terdapat ada rank, nama, simbol, dan press USD-nya. Lalu struktur filenya seperti ini. Strukturnya ini foldernya. Ini folder ada isinya ini. Folder isinya ini. Ya.
Lanjut, penjelasan filenya ini itu npm run dev, ini npm run dev itu fungsinya untuk menjalankan aplikasi Vue di browser. Nah, lanjut kita penjelasan ke indeks HTML. Indeks HTML itu ada div id apps. Nih, ini itu untuk menjadi template aplikasi Vue ditampilkan. Jadi selain itu index.html ini juga memanggil file main.js, file main.js, file main.js ini yaitu file utama JavaScript yang menjalankan aplikasi Vue. Kita klik main.js-nya. Nah, di sini berfungsi sebagai pintu masuk utama aplikasi Vue, dan pada file ini itu komponen utamanya itu apps Vue dipanggil, kemudian dipasang ke elemen HTML dengan ID apps app. Nah, apps Vue dengan ID app. Selain itu juga style CSS ini import dari melalui main.js. Nah, agar seluruh tampilan aplikasi menggunakan desain CSS yang sudah saya buat, jadi sederhananya itu main.js adalah file yang menjalankan aplikasi Vue. Nah, lalu kita ke crypto service.js. Nah, kalau pada ini itu merupakan file ini berada dalam folder service yang pertama, yang kedua berfungsi untuk mengambil data cryptocurrency dari link ini. Nah, setelah itu berhasil diambil data dari API dipilih atau sesuai dengan kebutuhan aplikasi, yaitu pengambilannya ID, rank, name, simbol, dan place USD. Lalu file ID ini digunakan sebagai key untuk membedakan setiap data, sedangkan file rank, name, simbol, dan place USD digunakan untuk ditampilkan pada aplikasi. Nah, dengan dipisahkannya proses pengambilan API ke dalam file currency.js, dari file cryptoservice.js, program ini menjadi lebih rapi jika suatu saat API diganti. Nah, perubahannya cukup dilakukan pada file service ini. Lalu kita masuk ke penjelasan CryptoCard View. Tampilannya seperti ini. Di mana di sini itu berada dalam folder komponen. File ini berfungsi untuk menampilkan satu data cryptocurrency dalam bentuk card. Jadi setiap card itu memiliki rank, name, simbol, place USD. Nah, contohnya itu jika ada yang diterima adalah Bitcoin, maka card akan menampilkan rank Bitcoin, terus nama Bitcoinnya, simbol BTC, dan juga harga dalam dolar Amerika ya. Nah, lanjut penggunaan komponen CryptoCard ini, CryptoCard View, membuat program itu menjadi lebih terstruktur karena tampilan setiap data cryptocurrency-nya itu dipisah dari file utamanya. Jadi file apps View tidak terlalu panjang karena bagian tampilan card sudah dibuat sebagai komponen tersendiri.
Lanjut ke apps view-nya ya. Nah, sedangkan di apps view ini sebagai halaman utama aplikasi. Nah, di dalam apps view ini terdapat bagian template dan juga scriptnya. Bagian template-nya digunakan membuat struktur tampilan aplikasi seperti header, total, tombol refresh, judul kolom, dan daftar cryptocurrency-nya. Nah, jadi bagian script ini tuh digunakan untuk mengatur data dan fungsi aplikasi. Nah, pada bagian script ini terdapat beberapa variabel utama, cryptolist, terus ada loading dan juga ada error. Nah, lanjut cryptolistnya itu, sedangkan cryptolistnya ini itu digunakan untuk menyampaikan data cryptocurrency yang berasal dari diambil dari API. Lalu loading di sini juga ada nanti di sini tampilan loading. Loading ini digunakan untuk menampilkan status aplikasi, maaf, status ketika data sedang dimuat. Nah, sedangkan dan ada error. Error ini itu digunakan untuk menyampaikan pesan kesalahan apabila data gagal diambil dari API. Saat aplikasi pertama kali dibuka, fungsi mount yang ada pada script ini itu akan berjalan secara otomatis, dan fungsi ini kemudian memanggil metode load crypto data. Nah, ini mount load crypto data. Metode load crypto data ini tuh bertugas mengambil data cryptocurrency dengan memanggil fungsi dari crypto service JS. Dari sini. Ya. Jika data berhasil diambil, maka data disimpan ke dalam cryptolist. Setelah itu, data ditampilkan ke layar menggunakan perulangan V4. Lanjut, V4 itu untuk penjelasan berulang. Tadi penjelasan loading dan juga error handling ya. Lalu penjelasan tombol refresh-nya tadi juga udah digunakan untuk memuat ulang dari data API. Lanjutnya penjelasan ke apa ya, style.css. Nah, ini dulu. Ini style.css berfungsinya ini sebagai tampilan aplikasi agar terlihat rapi dan juga menyerupai aplikasi mobile. Beberapa bagiannya yaitu dalam CSS ini ada background aplikasi, header, card cryptocurrency, tombol refresh, kolom rank, teks harga, loading, error. Untuk fungsinya itu penting untuk tampilan agar terlihat rapi dan juga menyerupai aplikasi mobilenya. Ya, jadi penjelasannya juga pas nanti tampil aplikasi itu hasil tampilan aplikasinya terdapat header dan juga dengan tulisan cryptocurrency, dan di bawahnya itu terdapat nanti itu data rank seperti yang diminta pada soal, simbol, dan juga flash USD dari coin lore API-nya. Nah, lanjut kita ke bagian tampilannya. Ini sudah saya jalankan. Jalankan atau masuknya ini melalui dengan npm run dev. Lalu kita copy ini. Lalu kita paste di browser. Nah, sebentar, ini dulu. Mana ya? Ini. Nah, ini tampilannya. Ini mobile ya. Kalau misalkan nggak mobile, nah ini nggak mobile seperti ini tampilan awalnya.
Di sini ada rank yang diminta pada soal. Di sini ada name dan simbol. Di sini ada plus USD-nya. Tampilan dalam bentuk dolar Amerika. Saya menampilkan 100 data. Ini refresh, kita klik langsung dari sumber link API-nya ini. Ini tampilan bukan mobile. Untuk tampilan mobilenya bisa download dulu Mobile Simulator, lalu pasang extensionnya, dan kita klik seperti ini. Nah, dia otomatis tampilan akan seperti ini. Nah, ya, tampilnya seperti ini. Jadi, aplikasi ini itu memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama itu data diambil langsung dari API online. Data bersifat dinamis. Yang kedua, tampilan dibuat respon dan menyerupai aplikasi mobile ini. Yang ketiga, program menggunakan struktur folder yang rapi dan juga memisahkan file utama, komponen, service API, dan juga style. Keempat, memiliki fitur loading, error handling, total data, dan juga tombol refresh. Kelima, ini mudah dikembangkan karena setiap bagian memiliki fungsi masing-masing dan kelebihan tersebut. Dan aplikasi ini tidak hanya untuk memenuhi soal, tetapi ini juga dibuat lengkap dan juga terlihat profesional ya, saya buat ini. Nah, seperti ini. Jadi kesimpulan, kalau akan disimpulkan ini, soal yang ada di soal ini tuh dibuat menggunakan Vue.js untuk menampilkan data cryptocurrency-nya dan juga dari API Coinlore. Nah, API-nya itu tadi, aplikasi itu API-nya itu mengambil dari ini, API-nya, ya, seperti itu. Mungkin sampai sini saja pengerjaan tugas 3 ini juga sudah sesuai. Sebagaimana API diambil, tampilannya juga ada mobile. Seperti ini saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fajar dari UPB di Jakarta. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.